Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Aulia dengan NIM 50700120095, kelas Ilmu Komunikasi C. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu Al-Quran. Materi pertama yaitu Nuzulul Al-Quran. Pengertian wahyu. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pegangan hidup agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, kitab-kitab sebelumnya telah hilang keutuhan. Sementara itu, Al-Quran hingga saat ini dan bahkan akan datang sekalipun masih utuh. Kedua, bahwa Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh alam atau umat manusia. Sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Ketiga, bahwa kitab-kitab terdahulu menggunakan bahasa kaum yang kini telah hilang sejak beberapa waktu silam. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Pengertian Jam'ul Quran. Jam'ul Quran adalah upaya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti dan diselidiki. 3 periode pengumpulan Al-Quran. Periode pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Periode kedua yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahun 12 Hijriah. Periode ketiga yaitu pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah. Latar belakang dan tujuan pengumpulan Al-Quran di 3 periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad. Pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui hafalan dan tulisan. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan untuk mencatat dan menulis setiap wahyu yang diturunkan kepadanya dengan menertibkan ayat-ayat di dalam surah-surah tertentu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad bertujuan untuk menguatkan penghafalan para sahabatnya. Yang kedua, periode Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan Al-Quran terjadi karena banyaknya hufaz yang wafat pada Perang Yamamah. Pengumpulan tersebut dilakukan oleh Said bin Sabit atas usulan dari Umar bin Khattab. Pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran pada periode kekhalifahan Abu Bakar diurutkan berdasarkan turunnya wahyu. Periode Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran dilakukan karena adanya perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah dan karena adanya aduan dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Proses pengumpulan tersebut dilakukan oleh Said bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hashim. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsman. Pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran pada periode kekhalifahan Utsman bin Affan diurut berdasarkan dengan tertib ayat maupun surahnya sebagaimana yang ada sekarang. 3 peristiwa penting pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Rasulullah melaksanakan ibadah haji terakhir. Ibadah haji terakhir kali yang dilakukan Rasulullah dikenal dengan peristiwa Haji Wada. Tepatnya Rasulullah melaksanakan haji terakhir selama hidupnya itu pada tanggal 10 Zulkaidah tahun 10 Hijriah. Pada haji terakhir tersebut, Rasulullah menitipkan 2 pusaka atau warisan dalam khutbahnya yang harus menjadi pegangan hidup setiap Muslim, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua yaitu
Perang Quraidah. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-5 Hijriah meleduslah perang Quraidah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Perang ini terpaksa dilakukan oleh kaum muslimin karena kaum Quraidah telah melanggar perjanjian yang merugikan umat Islam. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika itu memegang janji peperangan dan yang menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus kota Madinah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Peristiwa yang ketiga itu wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 Zulkaidah tahun ke-13 Hijriah. Kesedihan menyelimuti umat Islam usai sahabat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Abu Bakar masuk ke dalam golongan As-Sabiqul Awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Sementara julukan As-Siddiq disematkan kepadanya karena kejujuran dan sikapnya yang selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah materi penjelasan ilmu Al-Quran mengenai materi nusul Quran dan jam'ul Quran. Semoga bermanfaat untuk semua orang dan untuk saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.